pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menu mailings. Sebelumnya kita udah belajar mengenai reference. Sekarang kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi yang ada di menu mailings. Nah, sekarang mungkin mailings ini agak asing ya untuk teman-teman semuanya, karena jarang digunakan. Karena yang sering digunakan untuk dasar-dasar adalah home, insert, dan layout. Nah, di mailing sendiri itu termasuk menu bar yang memungkinkan Anda untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan surat menyurat dan manajemen email. Nah, untuk icon-iconnya sendiri itu ada ini ya, create, terus start mail merge, terus ada write dan insert fields, dan preview result, terus finish. Nah, di bagian ini sendiri kita harus menggunakan punya data mailingnya gitu. Biasanya digunakan kolaborasinya dengan Excel datanya itu. Di sini ada create ya, mungkin kita dari create dulu. Create sendiri itu apa? Di ribbon create itu berada pada menu mailing, terus fungsinya itu untuk membuat amplop surat maupun label dengan beberapa pilihan ukuran dan bentuk sesuai keinginan pengguna. Nah, coba ya. Kita coba. Nah, ini mungkin tampilan untuk pembuatannya seperti ini. Ada labelnya juga. Terus untuk label, envelopes ya, mungkin envelope sendiri itu adalah perintah untuk membuat dan mengatur format surat pos meliputi info pengirim, menerima surat, dan ukuran surat. Nah, ini yang tadi itu, jadi fungsinya tuh untuk membuat ya atau mengatur informasi terkait suratnya, format surat pos itu, penerima, terus ukurannya juga, informasi pengirimnya. Nah, untuk label sendiri itu perintah untuk menambahkan dan mengatur label ke dalam pos surat. Ini menjelaskan mengenai isi dari surat yang dibuat. Nah, jadi apa isi dalamnya, nah itu perlu dicantumkan melalui label. Nah, untuk selanjutnya ya, ini ada start mail merge. Nah, start mail merge sendiri itu ribbon group atau sub menu yang berada pada menu mailings. Nah, start mail merge itu berfungsi untuk membuat surat mulai dari sampul isi dan bagian-bagian lainnya. Nah, ini start mail merge ini perintah atau bagian yang berfungsi untuk mengelola bentuk dari pos surat atau email yang akan dibuat untuk dikirim ke banyak orang. Nah, ini apakah itu berbentuk surat atau email message ya, pesan email, envelopes, label, directory, normal word document, atau step by step mail merge wizard. Selanjutnya ada select recipients. Nah, select recipients ini adalah perintah yang berfungsi untuk membuat daftar penerima surat. Jadi siapa, nah ini kan siapa yang akan menerima suratnya itu, nah kan di sini type a new list, terus use exiting list, 3 pilihannya. Terus ada choose from Outlook context. Nah, lalu ada edit recipient list. Ini setelah kita punya datanya, nah ini kita bisa mengedit di sini di bagian edit recipient list, itu untuk mengedit daftar penerima surat. Nih, jadi siapa yang mau menerima, kalau ada perubahan dan semacamnya, ini dieditnya menggunakan fitur ini. Lalu ada write dan insert field. Nah, di menu ribbon ini atau sub menu ini
yang berada pada menu mailing, start mail merge, write dan insert field ya. Write and insert field itu submenu yang fungsinya untuk menulis atau menyunting dan melakukan pemeriksaan pos surat sebelum dikirim. Jadi sebelum dikirim ini di bagian sini pengecekannya. Ada highlight merge fields, perintah yang berfungsi untuk menandai alamat pengirim dan menerima surat atau untuk memeriksa kesalahan penulisan. Jadi mungkin ada yang typo dan semacamnya, penerimanya itu bisa dicek menggunakan highlight merge ini. Lalu ada address block. Address block sendiri itu perintah yang berfungsi untuk menambahkan blok alamat penerima surat yang sudah dibuat pada mail merge. Jadi perintah untuk menambahkan ini ya, blok alamat. Nah, selanjutnya ada greeting line. Greeting lines ini perintah untuk menambahkan kata berupa salam pembuka ke dalam surat seperti selamat pagi, yang terhormat, dan semacamnya, menyesuaikan ya. Greeting line sapaan, ada greeting to your document. Nah, terus ada insert merge field. Nah, perintah yang digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan mengenai penerima surat seperti nama depan atau nama belakang, nomor telepon, kode pos, dan lain-lainnya. Ini penambahan. Lalu di sini ada rules. Nah, di rules sendiri itu perintah untuk memberikan keputusan atau tindak lanjut dari surat yang akan dibuat. Selanjutnya ada match field. Match field sendiri itu perintah yang berfungsi untuk mencocokkan identitas mengenai penerima surat agar nantinya tidak dapat atau tidak terjadi pengiriman surat ganda. Jadi dicek pengecekan apakah ini ada surat yang sama atau tidak dalam daftar surat yang sudah dibuat atau penerimanya sama. Nah, itu pengecekannya di sini. Jadi bagian selanjutnya yaitu ada update labels. Perintah yang berfungsi untuk melakukan pembaruan pada label surat yang terakhir kali dibuat. Ini ada pembaruan apapun nanti di update labels. Di write dan insert field sendiri ini adalah bagian yang pengecekan ya, pengecekan apakah ada surat diganda atau sesuatu hal yang typo dan semacamnya atau kesalahan ketik dan semacamnya. Nah, ini pengecekannya di sini, nanti akan ketahuan di sini. Lebih tepatnya mungkin yang ganda ya, surat ganda ini sering terjadi. Nah, bisa dicek menggunakan ini secara otomatis. Selanjutnya ada preview result. Nah, preview result sendiri itu adalah submenu yang fungsinya digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau peninjauan surat yang telah dikerjakan sebelum dikirim ke penerima agar tidak terjadi kesalahan penulisan. Nah, sama seperti write dan insert ini fungsinya untuk mengecek. Nah, di preview result itu adalah kita bisa melihat secara langsung jadinya surat itu atau email dan semacamnya yang digunakan untuk mailing ya. Jadi itu bisa kelihatan langsung secara utuh menggunakan preview result. Nah, perintah di preview result sendiri itu terdapat ini ya, preview result, find recipient, dan check for error. Nah, di sini juga di preview result sendiri itu perintah yang berfungsi untuk meninjau isi surat meliputi daftar penerima, informasi pengirim, dan lain-lain. Lalu ada find recipient. Nah, di find recipient ini perintah yang berfungsi untuk mencari penerima surat dengan menuliskan nama pada kotak pencarian. Nah, di sini nanti akan muncul ini surat yang keberapa. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah surat 1 sampai 50. Nah, sampai daftar keempat. Nah, ini dia akan muncul 4/50 atau 4. Nah, selanjutnya yaitu ada check for error. Check for error, nah itu perintah yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan pada kesalahan input data alamat dalam surat secara otomatis.
Sini ya, check for error, pengecekan apakah ada sebuah error atau kesalahan sebelum dikirim. Selanjutnya ada sub menu finish. Nah, di sub menu finish sendiri yaitu digunakan untuk menyelesaikan pembuatan pos surat dengan cara mengirim atau mencetak dokumen yang telah dibuat. Nah, setelah kita membuat, memeriksa, terus mengecek sebelum dikirim, nah di finish itu nanti setelah diklik dia akan membuat hasil yang sudah kita buat. Nah, di sini ada first and finish dan merge, ya, and merge. Nah, perintah yang berfungsi untuk menindaklanjuti dan mengakhiri surat yang telah dibuat untuk siap dikirim atau dicetak. Nah, ini menggabungkan semuanya menjadi satu. Nah, baru kita bisa mengirimkan di sini. Nah, mungkin itu saja untuk sub menu atau ribbon mailing ya. Ini untuk pembuatan surat. Biasanya instansi-instansi bisa menggunakan ini apabila suratnya itu banyak, biasanya kan lebih dari 20 atau 50. Kalau membuat secara satu-satu itu kayaknya bakal lama. Jadi di Microsoft Word sendiri sudah ada fitur yang seperti ini. Mungkin kalau dipelajari lebih dalam mungkin bisa lebih memudahkan kita untuk membuat surat ke depannya. Mungkin itu saja, terima kasih.